Mohon maaf, Bu Eti masih di mute. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai jurnal pembelian, ya. Kita sudah bahas jurnal pembelian, kita sudah mengisikan di kartu mutasi persediaan dan jurnal umum, gitu ya, untuk aktivitas A. Hanya saja untuk kartu mutasi persediaan kemarin teman-teman belum selesai, gitu ya. Saya hanya perlu mengingatkan bahwa saya lupa, gitu ya, bahwa saldo di akhir bulan November itu akan menjadi saldo awal di bulan Desember. Nah, itu yang kemarin lupa di kartu mutasinya, jadi ada saldonya. Nanti silahkan untuk dicantumkan saldonya. Jadi saldo bulan November di akhir itu akan menjadi saldo awal di bulan Desember. Jadi saya juga mengerjakannya. Kemarin saya lupa untuk tidak memasukkan. Tapi kemudian saya diingatkan sama tim teaching bahwa Bu jangan lupa saldonya dimasukkan. Oke, setelah kita mengerjakan transaksi A, kita akan masuk ke transaksi B-nya, ya. Kita akan masuk ke transaksi B, kemudian kita akan melihat transaksi apa saja yang ada di aktivitas B. Aktivitasnya nggak banyak, hanya ada 3 transaksi, gitu ya, 3 transaksi di aktivitas B, kemudian 4 transaksi di aktivitas C, dan 3 transaksi di aktivitas D. Kemudian aktivitas E adalah penggunaan kartu mutasi persediaan. Oke. Saya akan masuk ke jurnal pengeluaran kasnya, ya. Karena aktivitas B, C, dan D ini akan kita catat di aktivitas artinya apa tuh? SD, taruh kita emangnya apa tuh enggak? Aktivitas B, C, dan D akan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Nah, ini ya. Ini ini adalah transaksi yang akan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Yang perlu digarisbawahi adalah yang sudah kita catat di jurnal pembelian tidak perlu kita catat di sini. Jadi ini masih ada jurnal pembelian gitu ya yang ada di sini. Ini dimasukkan ke dalam worksheet jurnal kas keluar. Misalnya seperti ini.
Oke, sudah ya. Yang saya highlight kuning ini kita tidak perlu menuliskannya di sini. Jadi murni yang kita catat di jurnal pengeluaran kas itu adalah aktivitas B, C, dan D, ya. B, C, dan D. Nah, ini bisa kita mulai gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat transaksinya. Transaksi yang pertama adalah pembelian bahan penolong, ya. Pembelian bahan penolong. Nih, pembelian bahan penolong. Kemudian, jadi ini intinya yang ada di hutang dagang ini kita kosongkan, ya, debitnya karena sudah kita nggak pakai ini, ya. Ini sudah dicatat di jurnal pembelian, ya. Yang kita catat di sini adalah transaksi yang berkaitan dengan kas keluar. Artinya kas keluar ini adalah kas transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas secara cash atau secara tunai. Kecuali ada transaksi pelunasan hutang. Nah, kalau ada transaksi pelunasan hutang, baru kita catat di jurnal pengeluaran kas ini di sini. Oke ya, saya ulang sekali lagi. Seandainya ada pelunasan hutang, baru kita catat di jurnal pengeluaran kas. Tapi karena kemarin kita sudah mencatatnya di jurnal pembelian, asumsinya tidak ada transaksi pelunasan. Kecuali kalau misalnya ada transaksi pelunasan. Saya belum baca ya, belum baca transaksi F. Ini hanya penjualan. Transaksi F ini kemudian transaksi G-nya ini adalah pelunasan piutang gitu ya. Pelunasan piutang yang G. Kemudian yang I ini baru transaksi penyesuaian. Nah, yang mau saya bahas di sini sekarang adalah transaksi yang B, C, D dulu sampai dengan E. Nah, ini yang pertama sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi gitu ya. Tanggal terjadinya transaksi tanggal 1 adalah pembelian bahan penolong gitu ya. Bahan penolong ada persediaan kancing, benang, dan persediaan aksesoris. Jadi masing-masing kita akui gitu ya, kita akui sebagai transaksi pembelian bahan penolong, dibeli secara tunai. Ya, dibeli secara tunai. Kemudian kalau kita mengerjakannya sesuai dengan terjadinya transaksi menggunakan sistem perpetual itu ketika BCD itu tadi ya. BCD itu tadi kita kerjakan nanti setelah tanggal 1 kemudian nanti tanggal 2 ya.
itu ada tanggal 15 ya. Setelah tanggal 1 itu ada tanggal 15, itu juga sama jurnalnya. Dibeli pada UD Toko Rezeki ya. Jurnalnya sama, persediaan benang, kancing, dan aksesoris. Untuk transaksi yang ini, tanggal berikutnya adalah tanggal 29. Itu ada di bawah. Karena kita menggunakan perpetual gitu ya, misalnya teman-teman menggunakan perpetual, atau misalnya per transaksi gitu ya, per transaksi, urut transaksi gitu ya, berarti nanti setelah tanggal 1, kita bisa cari tanggal berikutnya tanggal berapa. Kalau nggak salah tanggal 7. Ini tadi. Ya, tanggal 7 itu ada di transaksi C ya. Transaksi C tanggal 7 kemudian tanggal 14. Jadi sebelum tanggal 15 nanti bisa kita masukkan dulu transaksi yang terjadi sebelum tanggal 15. Itu tanggal 7. Nah, ternyata di tanggal 7 juga ada pembayaran BOP. Ya, pembayaran BOP. Nah, yang tanggal 7 yang pertama itu dari invoice nomor voucher 1 POCTK 1214 gitu ya, tanggal 7 Desember, ini adalah pembayaran tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, seperti yang kemarin kita pahami, bahwa untuk pembayaran tenaga kerja langsung, gitu ya, tenaga kerja langsung, itu akan kita akui sebagai persediaan barang dalam proses, ya. Kemudian untuk yang tidak langsung akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Nah, transaksinya ini yang tanggal 7 ini sama dengan transaksi nomor 2, 3, dan 4, ya. Cuman tanggalnya tuh jaraknya banyak, tanggal 7, kemudian tanggal 14, tanggal 21, dan tanggal 29. Misalnya dibuat per transaksi kategorinya gimana Bu? Gitu. Ya sebenarnya nggak masalah ya kalau di jurnalnya ini. Tapi kalau kita mengingat dia menggunakan perpetual, jadi lebih baik memang sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Karena kita tidak menggunakan sistem periodik. Nah, kemudian transaksi C sudah, transaksi D-nya. Nah, transaksi D ini adalah pembayaran BOP. Maka kita akan akui pembayaran BOP ini seperti pembayaran tenaga kebersihan, kemudian tenaga pengepakan, sampai dengan pembayaran catering gitu ya. Kita akui dia sebagai biaya overhead pabrik di sisi debitnya. Jadi misalnya ini pembayaran BOP gitu ya, pembayaran BOP yang ini tenaga apa yang tadi, tenaga pembersih, tenaga kebersihan. Nah, ini bisa di dalamnya teman-teman isi dengan kalimat tenaga kebersihan atau dia diakui sebagai apa. Tapi pengakuannya dia sebagai BOP. Berarti nanti ketika kita mau mencatat di buku besar, akunnya adalah akun BOP. Ya, akunnya adalah akun BOP. Mungkin rata-rata teman-teman mengerjakannya menggunakan sistem periodik ya pada akhirnya. Ya, apa tetap menggunakan perpetual berdasarkan terjadinya tanggal transaksi untuk semuanya atau menggunakan periodik. Artinya periodik di sini adalah per aktivitas. Yang mana? Yang mana? Terdiam semua, jangan-jangan belum mengerjakan. Pakai periodik atau pakai perpetual? Jangan coba 1, 2 jawab. Tak di mute. Mesti saya yakin sebagian besar akhirnya menggunakan sistem periodik ya. Jadi yang dikerjakan per aktivitasnya atau sudah langsung berdasarkan terjadinya transaksi. Jadi kalian baca dulu, kemudian kalian urutkan tanggalnya.
Yang mana? Oh, diurutkan tanggalnya dulu. Baru Oke, berarti Okta sudah menggunakan sistem perpetual ya. Meskipun eh, transaksinya ini berdasarkan aktivitas, tapi teman-teman mau bekerja keras untuk mengurutkan tanggal terjadinya transaksi. Oke. Alhamdulillah kalau misalnya memang sudah sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Jadi ini urut ya, urut transaksinya sampai dengan DOP. Nah, pertanyaan saya, ketika ada PPN pun silahkan dimasukkan. Karena kita beli biasanya kita ada PPN masukkan. Nah, ternyata di transaksi ini ada transaksi sebentar. Ada transaksi yang akan kita catat di jurnal ini gitu ya, di jurnal pengeluaran kas ini adalah transaksi sebentar. Transaksi aktivitas lainnya ya. Transaksi aktivitas lainnya yang terjadi di transaksi H. Ada yang sudah membuka transaksi H? sudah, Bu. Sudah, oke. Berarti sudah sampai transaksi H. Nah, transaksi H ini ada beberapa transaksi gitu ya, ada beberapa transaksi di transaksi H. Ya, di transaksi H ini ada yang tanggal 2 Desember. Nah, di sini ya, kanan kita tanggal 2 Desember, berarti di atas. Nah, ini transaksi H, pembayaran listrik, air, dan telepon. Beban listrik, air, dan telepon. 7.500.000. Jumlahnya sama? 36 juta. Oh iya, ini saya yang keliru. Oke, 36 juta. Oke, ya 36 juta. Kemudian ada lagi transaksi tanggal 19 ya. Transaksi 19. Sama ya, ini pembelian perlengkapan toko. Nah, perlengkapan kantor kok toko. Perlengkapan kantor atau dikenal dengan istilah apa kalau perlengkapan kantor? Equipment. Ya, ada equipment, ada supply. Kalau supply apa? Supplies perlengkapan, equipment, peralatan. Iya, peralatan. Sorry. Supplies yang perlengkapan, yang peralatan adalah equipment. Nah, ini ada pembelian perlengkapan, berarti pembelian apa namanya supplies gitu ya. Nilainya 30 juta. Kemudian di bawahnya ada pembelian inventaris dan peralatan. Nah, ini yang equipment ya, tanggal 29. Jadi ini memang transaksinya memang pelenjah-pelenjah ya, kecuali transaksi penyesuaian. Nah, tanggal 29 ini ada banyak ya. Tanggal 29 ini selain ada pembelian peralatan, dia ada pembayaran ya, pembayaran gaji dan telepon. Rp10 juta. Ada 10 juta tanggal 29.
Sebentar ya, sebentar. Oke, ada yang 50 juta ya, 50 juta sudah, ini kurang satu di saya ya. Yang transaksi toko makmurnya belum ada. Ya. Dimasukkan ke sini ya, transaksi toko makmurnya berapa? 10 juta. Ya, 10 juta. Tanggal 29. Ya. Ini ya. Ini dulu. Apa jurnalnya? Di sini berarti kita akui pembelian peralatan. Inventaris dan peralatan kantor. Oke, berapa ini ya pastinya? 1213. Oke, gini ya. Sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, sama. Oke, kalau sudah tadi ada pembayaran gaji gitu ya, pembayaran gaji dan apa ini ya? Direktur gitu ya, ada pembayaran gaji direktur, gaji manajer pemasaran, gaji manajer produksi gitu ya. Untuk ini kita akui sebagai barang dalam proses ya. Persediaan barang dalam proses karena dia ikut dalam proses produksi ya. Dari angkanya, misalnya ini transaksi yang kelima. Ya, ini transaksi 05 VOC 2014.
Ini kita akui sebagai barang dalam proses dan kita akui sebagai beban gaji dan upah. Masih ingat ya cara menentukannya, gitu ya? Cara menentukannya ada ada informasi bahwa untuk bagian produksi sebesar 40% dan sisanya merupakan biaya periodik. Artinya apa? Artinya berarti yang proses produksi 40% ini masuk langsung ke dalam proses produksi. Nah, kalau dia masuk langsung dalam proses produksi, artinya dia diakui sebagai barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses. Tetapi karena ada sebagian yang nggak masuk dalam proses produksi, itu bisa diakui misalnya sebagai biaya operasional lainnya. Atau misalnya ya kita akui dia sebagai beban gaji dan upah. Karena ini adalah pembayaran gaji dan upah. Kalau misalnya itu administrasi pemasaran, nah kalau keterangannya misalnya 40% proses produksi, sisanya adalah untuk yang lainnya berarti itu kita akui sebagai beban administrasi pemasaran atau beban operasional lainnya. Ya, kalau misalnya masuk ke dalam laporan laba rugi, kemudian kita menggunakan multiple step, nah itu bisa kalian masukkan ke dalam beban operasional lainnya. Misalnya seperti itu. Nah, ini diakui sebagai barang dalam proses dan beban gaji dan upah dengan proporsi masing-masing 40 dan 60%. Kalau 40%-nya dari 10 juta berarti berapa? 4 juta. Berarti yang sisanya 6 juta kita akui sebagai beban gaji dan upah. Ya, ada direktur, ada manajer pemasaran, manajer produksi, sampai dengan staff. Ya, staffnya ini ada yang 30.500.000. 30.500.000 ini tinggal dibagi 40% dan 40 dan 60%. Itu untuk pembayaran gaji dan upah. Nah, misalnya kemudian ini provisi gitu ya. Pembayaran provisi gitu ya. Kalau pembayaran provisi di sini sudah ada keterangannya, yang dikeluarkan uangnya berapa? 107.450. Berarti tinggal kita keluarkan aja. Kemudian ada kurang bayar ya. Kurang bayarnya 658.000 ya. Kurang bayarnya. Tapi yang kita keluarkan yang mana? Yang kita keluarkan yang PPN keluarannya. Ya, yang kita keluarkan adalah PPN keluarannya. PPN keluarannya 859.600. Nanti kurang bayarnya harus kita apakan? Debitnya ini, debitnya PPN keluaran, ya PPN keluaran. Kreditnya apa? Diakui sebagai apa? Ini ya. Jadi berdasarkan transaksi nomor 7 VOC tahun 2014 ini ada hutang gitu ya kepada kas negara nilainya 658.511.500. Kemudian kita akan melakukan pembayaran ya, berarti kita mengeluarkan pembayaran. Terdiri dari PPN masukan senilai 201, PPN keluaran senilai 214 dan kurang bayarnya adalah 658. Berarti kita harus membayar 658 juta. Ini ya. Kreditnya apa ini? Kas atau bank?
Bank, Bu. Karena dia di atas 1 juta. Kemudian PPN keluarannya sebesar ini. Berarti kita masih punya PPN masukan sebesar ini. Ini yang kita bayarkan. Selisihnya, selisih kurang bayarnya kita bayarkan melalui bank. Itu yang terakhir ya. Kemudian nanti ada transaksi I, transaksi penyesuaian. Nah, totalnya sama nggak totalnya? Sama, Bu. Yang transaksi pembelian kalian masukkan lagi, apa enggak? Sama, Bu. Sama yang mana? Gimana, Bu? Kalian yang jurnalnya, jurnal pengeluarannya, ini ya, jurnal pengeluarannya, kan ada kalau di pekerjaan saya ini kan jurnal pembelian ya, yang ini, ya kan, jurnal pembelian semuanya. Yang 1 miliar ini kan jurnal pembelian. Nah, total yang ada di sini itu adalah transaksi yang tidak dicatat di jurnal pembelian. Jadi saya hanya mengerjakan yang transaksi jurnal pengeluaran kas. Ya kan? Ini balance nggak? Ini tambah ini. Kok kayaknya nggak balance ya? Balance ya? Balance, Bu. Balance ya. Jadi sama aja ini ditambah ini sama ini ya. Oke. Kalau balance, angkat tangannya. Yang balance, angkat tangannya. Enam, 7, 8, 9, oke, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Separuh ya. Nah, teman-teman yang belum balance nanti bisa diperbaiki ya. Maksudnya, misalkan untuk melanjutkan nanti kan jadi tahu kesalahannya ada di mana. Ya. Oke, ini yang jurnal pengeluaran kas. Terus PCDE kita masuk ke kartu mutasi. Ada yang mau presentasi kartu mutasi?
misalnya yang belum itu ini ya, modul yang kemarin. Kita menggunakan apa mutasinya? Dulu. Kita menggunakan Vivo, ya. Kita menggunakan Vivo. Terakhir saldonya ada di sini. Rp200 juta rupiahnya sama? Tidak sama, Bu. Oh, nggak sama. Ini masih belum ditambah dengan persediaan bulan November. Kalian ada yang mengerjakan dengan persediaan bulan November? Dengan bulan November. Iya. Oke, saya stop share. Silahkan punya Okta di share. Bu boleh share yang pakai Excel. Boleh. Berarti kirim dulu ya. Kirim dulu ke chatroomnya. Ke chatroomnya yang Excel biar teman-temannya bisa download. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ini dijelaskan. Bu masih dimatikan. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat persediaan kain dan kaos gitu ya. Kita menggunakan metode FIFO gitu ya. Kita menggunakan metode FIFO dan kita menggunakan sistem perpetual. Yang pertama adalah pembelian. Yang kita bahas adalah yang persediaan kain gitu ya. Atau mungkin saya pinjam PPT-nya saja nggak apa-apa. Oke, pembelian kain gitu ya dari UD Banyumas, kemudian sampai dengan ada UD Wangi gitu ya, Banyumas sama Wangi. Cara memasukkan transaksinya karena kita menggunakan FIFO adalah berarti barang yang pertama kali masuk nantinya akan pertama kali kita keluarkan. Itu adalah catatannya ya. Itu belum tentu mesti barangnya, belum tentu. Tapi bisa catatannya. Karena yang kita gunakan di sini adalah metode pencatatannya. Jadi misalnya saldonya, ini saldonya saldo bulan November gitu ya, saldo bulan November
itu ada saldo sebanyak, nah ini untuk mempermudah kalian gitu ya, untuk mempermudah kalian di sheet 12 gitu ya, di sheet 12 silahkan tambahkan satu sheet. Silahkan tambahkan satu sheet. Bagaimana, Bu? Di atasnya sheet 13, di atasnya sebelum transaksi Desember itu. Oke ya. Ini transaksinya yang 115 bisa naik satu, terus di bawahnya kamu bisa langsung total dulu. Ya, di bawahnya kamu total. Ini untuk proses cross check ya. Jadi ada 325 unit. 325 unit ya. 325 unit. Nominalnya itu kamu tambahkan dari M10 sampai dengan M12. Nah, di situ ya, di situ gitu. Oke ya. Terus kemudian ada pembelian nih di bulan Desember. Ada 2 kali pembelian. Ya, ada 2 kali pembelian dari PT ABC dan PT Wangi gitu ya. Ada PT ABC dan PT Wangi masing-masing 125 unit. Kita tinggal masukkan ya di bawahnya 125 unit, bawahnya lagi 125 unit. Nah, sekarang di atasnya 23, sip 23, silahkan tambahkan nominalnya. Ini hanya untuk mempermudah saja. Ini 575 ya. Oke. Nah, terus turun ke bawah ternyata ada retur gitu ya. Ada retur 10. Nah, maka yang kita catat pertama kali first in, first out yang akan kita keluarkan. Yang mana yang dikeluarkan? Nah, ini yang mau saya tanya. Kita menggunakan metode FIFO gitu ya. First in, first out. Kalau menggunakan metode FIFO, itu yang dikeluarkan yang 100 atau yang mana? Dia pakai FIFO kan ya? Iya enggak? Ya, Bu. Tapi ini itu retur pembeliannya harganya 400. Jadi ambilnya yang tanggal 1. Pembelian tanggal 1. Nah, returnya kan retur pembelian kain di PT ABC. Nah, ini ya, returnya ini kamu gunakan yang 400.000. Ini ya, di
apa namanya, di transaksi yang Desember ya berarti, ya kan? Berarti saldo di bulan November itu tidak akan pernah dikeluarkan, gitu ya? Dikeluarkan Bu pada waktu pemakaian bahan baku. Ini kan yang transaksi nomor 3 kan retur pembelian pada PT ABC di bulan Desember. Jadi kan yang dikeluarkan yang pas pembelian tanggal satunya. Oke. Kemudian ada lagi transaksi tanggal 4. Oke, tanggal 6. Yuk, turun lagi yuk. Tanggal 7. Ada retur lagi. Dia yang dikeluarkan yang harganya 420. 420, dia dikeluarkan 15, saldo awalnya berapa? 110. Sebentar. $420. Ini kamu yang 420 pakai yang November. Yang retur. Iya Bu, salah seharusnya pakainya yang pas tanggal 4 seharusnya. Ganti ya. Oke, turun lagi. Kemudian berarti nanti ini ke bawahnya ada perbedaan ya. Sedikit. Oke, silakan di stop share dulu. Oke, nanti silahkan untuk diperbaiki dulu untuk kartu mutasinya. Ya, silahkan diperbaiki untuk kartu mutasinya. Kemudian jurnal kas keluar sudah, sama dikerjakan yang aktivitas F-nya ya. Aktivitas F itu penjualan, jurnal penjualan F, kemudian G tadi sudah ya. Belum. Aktivitas F dan aktivitas G. Jadi jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Yang H tadi sudah, sama I, jurnal penyesuaian. Ya, sama jurnal penyesuaian. Kalau sudah, nanti UAS-nya, ya nanti, tapi bentuk saya tetap masuk. Saya kasih space waktu pengumpulan. UAS-nya nanti adalah menyelesaikan case-nya ini sampai dengan laporan keuangan. Jadi mulai buku besar sampai dengan laporan keuangan akan menjadi tugas UAS-nya. Saya akan masih menjelaskan sampai dengan aktivitas I-nya. Ya. Aktivitas I-nya silahkan dikerjakan. Masih ada sisa waktu sama membenarkan yang kartu mutasi. Minggu depan saya akan bahas yang aktivitas F, G, sama I. Nanti untuk buku besar sampai dengan laporan keuangan nanti bisa dikerjakan sebagai project UAS. Link dari Google Drive-nya nanti akan saya cek. Kemudian record hari ini silahkan dikirim ke saya ya. Recordnya silahkan diupload di salah satu Google Drive teman-teman. Nanti akan saya share ke kelas yang lain untuk mempermudah.
Sama kemarin mungkin yang suka ini Dila ya, yang akuntansi manajemen, yang video pembelajaran mengenai cost volume profit kemarin kan di record juga ya, ada recordnya. Nanti silahkan kirim ke saya. Ada kelas yang tidak melakukan recording dan mereka minta recordnya, nanti bisa di-share ke saya biar saya kirim ke teman saya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. 1 jam sudah berlalu gitu ya. Silahkan untuk diselesaikan, sisanya bisa mengerjakan proyeknya gitu ya. Proyeknya diselesaikan ini, buku proyeknya. Kalau sudah, kita bisa akhiri kelasnya pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.